Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Tommy Goni. Apa kabar, Tommy? Baik kan sekarang, Baik kan? Pak Oke. John? Boleh memberi pengalaman yang terjadi ke Tommy mengenai COVID? Silakan. Oke, terima kasih atas undangan untuk wawancara ini. Tentunya kita berterima kasih karena kesempatan-kesempatan yang begini istilahnya jarang terjadi. Kalau tidak ada masalah tentunya tidak ada wawancara. Nah, jadi sebenarnya yang pertama dapat COVID-19 istri saya. Jadi 2 hari setelah dia dapat, saya demam. Jadi sakit badan kayak dipukul begitu. Jadi tulang-tulang sakit, kayak demam flu pilek biasa sebenarnya. Tapi cuma itu berbeda. badan sakit semua. Jadi bedanya kalau pilek biasanya pilek ya, dan panas mungkin. Tapi yang ini badannya seperti kepukul ya. Wah, pokoknya tulang itu kayak dipukul-pukul sama otot-otot itu sakit semua. Dan demam. Dan istri juga begitu? Nah, kalau istri pertama dia sakit kepala pertama. Ya. Jadi waktu dia sakit kepala, biasanya saya cuma kasih minum Tylenol sama histamin, ya udah enakan. Tapi begitu besoknya dia dapat panas tinggi, saya sudah curiga. Jadi saya langsung bawa dia ke rumah sakit itu. Kalau tidak salah itu hari Senin. Jadi dia dapat dari hari Sabtu sebenarnya. Hari Minggu dia dapat panas tinggi, saya udah curiga. Saya bilang besok kita ke emergency. Di saat itu saya bawa dia ke emergency, dokter periksa temperatur, oke, maksudnya bukan oke, maksudnya tidak melewati batas yang kalau misalnya menurut apa yang saya dengar di sana, mereka bilang kalau lebih dari 103 Fahrenheit temperatur itu harus nginap, ya. Atau dia punya saturated pernafasan, oksigennya cuman di bawah 90, mereka akan tahan. Tapi karena waktu itu 94 sama 101,7, jadi mereka hanya cek saja, swab, dan ternyata positif, ya disuruh pulang. Terus pada waktu itu Tommy juga sakit atau masih belum? Waktu itu hari Senin itu saya sudah rasa itu sakit-sakit tulang-tulang itu. Jadi waktu saya antar ke rumah sakit, dia bilang pulang aja dulu. Nanti dia telepon kalau dia memang sudah bisa pulang. Jadi saya pulang karena badan saya udah ada nggak enak. Jadi begitu saya tidur, dia telepon saya waktu saya bangun itu badan saya sakit kayak dipukul-pukul gitu. Otot sakit. Wah, saya juga sudah curiga pasti saya dapat COVID gitu. Waktu saya dengar dia bilang datang ambil saja, dia menangis. Dia bilang dokter bilang kena COVID, ya saya langsung ambil dia bawa pulang ke rumah. Dan itu juga demam. Ya, istri demam Tapi tinggi. Tommy masih belum ya? Saya belum, baru sakit tulang sama tulang aja. sakit badan. Terus gimana habis itu? Nah, setelah dia pulang di rumah, nah itulah ya, saya bilang tadi kalau beda mungkin kalau di Indonesia, kalau ada orang yang sakit, saya dengar mereka masuk ke hotel kan, atau ada tempat yang disediakan pemerintah. Kalau di sini, kalau memang tidak harus nginep di rumah sakit, mereka suruh pulang. Jadi kita harus tahu urus diri sendiri. Nah, yang jadi masalah, kita pulang di rumah ini kan berdua. Terus
dua-dua waktu itu saya dan istri sakit. Saya ada anak saya yang paling bungsu masih tinggal dengan saya. Kebetulan dia di kamarnya berjauhan dengan kita di sini. Saya memang sudah kasih tahu sama dia, Mama sudah dapat COVID, jadi ada baiknya kamu jangan dekat-dekat ke dapur dulu. Jangan, pokoknya usahakan jangan datang ke sini. Jadi itulah, kita itu istilahnya you on your own. Jadi tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, hanya kita berdua di kamar. Dokter bilang harus karantin, self karantin di rumah. Jadi apa saja yang kita harus bikin sendiri. Sedangkan waktu itu saya sakit juga, istri saya sakit, aduh, jadi nggak tahu mau bagaimana, mau minta tolong sama orang nggak bisa. Mereka tentunya nggak bisa datang. Anak saya juga saya nggak mau kalau jangan tiba-tiba dia kena juga kan. Nah jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat saya dapat panas tinggi. Saya bilang sama istri, kalau begitu, ayo kita berdua. Saya lihat dia memang udah lemah, wah, kalau lihat dia batuk, dia masuk ke kamar mandi, waduh, batuknya itu sampai saya mau nangis juga mau lihat dia kalau dia batuk. Nah, dua-dua sakit. Jadi pada saat itu saya juga demam tinggi. Saya sudah minum obat, Tylenol sama antihistamin. Tapi waktu saya minum itu dalam sejam kemudian atau 15 menit, setengah jam, itu dia turun panas. Tapi begitu lewat 4 jam, panas lagi. Nah, jadi itu saat itu yang bikin saya jadi takut. Saya bilang sama istri, ayo kita ke emergency. Tapi saya belum dicek waktu itu. Di waktu ke emergency saya dengan istri juga langsung dimasukkan ke alat-alat waktu itu. Tapi kita tidak bersama-sama dengan pasien-pasien lain yang berada di emergency waktu itu. Kita ada kayak tenda di luar rumah sakit. Tapi di dalam tenda itu banyak alat-alat, ya. Jadi waktu kita pengeluhan semua dicek. Tapi istri karena memang dia mengeluh setiap kali batuk sakit dadanya, jadi dia harus di ronsen. Jadi mereka sudah tahu bahwa dia positif. Kalau saya belum waktu itu. Jadi datang ke saya, dokter, oke, kalau gitu cek semua. Saya waktu itu temperatur lagi tinggi. Padahal baru 4 jam lalu saya bilang, saya minum Tylenol sama antihistamin. Nah, jadi waktu saya di swab, 20 menit kemudian saya dinyatakan COVID positif. Tapi saya sebenarnya waktu itu saya sudah kasih tahu sama istri kalau memang mereka mau tahan di rumah sakit, kayaknya kita lebih baik di rumah sakit supaya selain ada nurse yang bisa datang atau siapa saja yang bisa bantu, dokter gampang gitu. Jadi apa yang terjadi bisa sama-sama di rumah sakit. Tapi sayang di rumah sakit itulah seperti saya sudah katakan tadi, kalau temperaturnya tidak lebih dari 103 dan oksigen pernafasan itu ukurannya di bawah 90, mereka tidak mau tahan. Mereka cuma bisa kasih petunjuk untuk minum obat. Di waktu itu saya dikasih Advil. Saya dikasih Advil sama obat batuk. Ada, saya lupa obat batuknya. Tapi cuma di resep dokter itu ditulis obat batuk, saya baca. Kodein kali. Semua. Kodein? Bukan ya? Bukan kodein ya, saya lupa namanya. Okay. It's okay, go ahead. Jadi waktu saya lihat, loh, ini over the counter, untuk apa saya mau masukkan ke dalam? Jadi saya begitu
lihat, saya baca obatnya, oh ini dicoba aja. Saya beli, minum, agak lumayan. Jadi batuk mulai berkurang. Tapi yang jadi masalah waktu itu jadi susah tidur. Nah, jadi anak saya kebetulan saya nurse, dia beli saya alat pengukur pernafasan. Oksigen ya? Namanya, Ya, oksigen. ya, untuk oksigen. Dan ini juga untuk temperatur. Jadi dua alat ini penting sekali untuk mengetahui apa Anda sudah di atas 103 atau untuk pernafasannya di bawah 90. Jadi dokter sudah kasih tahu kalau 103 dan pernafasan di bawah 90 atau 90 lah, langsung saja ke rumah sakit. Nah, itu atau dua-duanya. Jadi apakah dua-duanya harus 103 di atas dan 90 ke bawah atau either? Nah, itu yang jadi masalah. Karena kebetulan saya tidak ada yang terjadi, salah satu tidak yang terjadi. Jadi kemungkinan salah satu pernafasan di bawah 90 langsung call 911 atau panas 103 tidak turun-turun. Saya pikir jadi yang ini terjadi yang mana, Tommy? Dia di atas 103 atau? Kalau saya memang temperatur waktu itu hanya 101.7, 101.7, dan pernafasan saya 94. Jadi tidak pernah turun. Makanya dokter waktu mereka selesai cek, nurse-nya cek, dokter bilang, oh kamu pernafasan bagus, temperatur is okay, kamu self quarantine di rumah. Cuman itu aja. Oke. Well, in a way is good news juga ya. Betul. Iya. Ya, jadi nggak separah yang kita pikir. Tapi go ahead. Nah, jadi begitu pulang di rumah, saya waktu itu cuman minum karena saya lihat over the counter semua obat yang dikasih dokter. Jadi saya minum Robitussin ini. Robitussin ada yang mengandung antihistamin. Jadi saya pilih pisah. Jangan ada yang gabung gitu, supaya kita bisa atur cara minumnya. Jadi waktunya itu terpisah ya, waktunya terpisah. Berapa jam bedanya? Bedanya, iya, jam bedanya. Jadi saya untuk mengatasi batuk, saya minum Robitussin dan istri. Jadi harus minum setiap 6 jam. Jadi jangan terlambat. Jadi caranya saya harus ada catatan. Jadi jam berapa minum Robitussin, jam berapa minum Tylenol, jam berapa minum Advil. Karena waktu saya dapat pengalaman sendiri di rumah sakit. Waktu saya baru 4 jam minum Tylenol, panas naik kan. Kebanyakan orang takut untuk minum sebelum dia punya jam, karena akan merusak organ lain. Dia akan, karena sudah ditulis memang kalau lewat dari 3.000 kalau nggak salah miligram akan bahaya. Ya. Dikasih tahu, udah dikasih tahu sendiri. Jadi waktu saya ke rumah sakit, saya mengeluh itu, mereka cek temperatur saya masih tinggi. Mereka ganti dengan, jadi mereka tanya, waktu di rumah minum apa? Saya bilang Tylenol sama antihistamin. Oke. Udah berapa jam yang lalu? Saya bilang kurang lebih 4 jam yang lalu. Tapi sudah panas sekarang. Nah, jadi mereka kasih saya Advil
Advil itu kandungan kimianya ibuprofen. Ya, ibuprofen. Nah, jadi saya dapat pengalaman dari rumah sakit untuk supaya panasnya turun. Saya kombinasi, bukan kombinasi minum sama-sama. Jadi untuk panas pertama, saya minum Tylenol. Jadi karena 4 jam kemudian udah mau panas, saya harus menunggu 2 jam baru bisa minum Tylenol lagi. Karena 6 Tylenol. Jam. Satu tablet atau 2 tablet? Saya minum 2 tablet ini, 2 yang tablet, 500 mg. Nah, silakan. Ini yang udah paling top ini dia punya, 500 mg. Ya, saya minum 2 tablet. Jadi harusnya minum Tylenol 6 jam, tapi masih 4 jam sudah panas. Nah, saya udah pengalaman di rumah sakit, mereka kasih Advil, jadi saya cari aja ibuprofen, saya minum. Nah, langsung turun. Jadi waktu turun panas saya, 4 jam kemudian panas. Nah, jadi antara Tylenol dan ibuprofen itu 4 jam. 4 jam kemudian panas lagi. Saat itu saya minum Tylenol. Kembali ke Tylenol. Karena sudah 8 jam. Sudah lebih dari 2 jam. Jadi itu untuk kita tahu, karena Tylenol itu acetaminophen. Kemikalnya beda dengan ibuprofen. Jadi kita bisa selang-seling di antara gitu. Nah, itu cara untuk mengatasi panas. Dapat COVID-nya gimana itu? Kira-kira? Jadi saya tidak mau terka-terki. Kebetulan istri saya bekerja di rumah sakit yang kita pergi. Jadi dia di bagian registration. Jadi orang pertama yang menerima pasien dia. Dan kedua, sudah banyak teman-temannya di rumah sakit dapat COVID. Tapi saya tidak mau bilang mungkin dapat dari dia, karena saya juga sering keluar. Jadi ya, tapi Tommy sama istri juga pakai mask kan? Oh iya, kita pakai mask. Jadi tapi dengan mask juga masih kena ya? Dengan mask itu ya bagaimana ya? Saya tidak di rumah sakit, menurut istri saya, dia sudah pakai yang mask yang 3 layer biasa, baru di luar mask itu dia pakai N95, baru di luar dia pakai Google untuk mata, sama yang di paling depan itu yang shield. Bayangkan itu. Sudah 4 lapis. Ya? 4 lapis masih kena. Lapis. Tapi kena juga. Kena juga. Ya. Iya. Jadi apakah itu sentuhan mungkin atau barang dari pasien atau apa, saya tidak tahu. Itu kalau seandainya dari istri saya. Tapi saya juga keluar ke toko belanja ini. Jadi saya tidak mau ngeblame salah satu istri saya juga, dan karena saya tidak mau susah dibilang ya, tapi ya, yang penting protection ada ya, tapi masih kena, mungkin kita harus lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati, ya? Betul. Ada lagi kira-kira selain itu? Jadi kalau untuk mengatasi, mungkin Pak John juga sudah mungkin banyak WhatsApp yang katakan minum madu sama minyak kayu putih, atau menghisap uap panas terus ditaruh minyak kayu putih. Tapi pada saat sudah sakit itu sudah terlambat, saya pikir. Jadi kalau memang betul itu semua pencegahan, pada saat kita masih sehat kita lakukan itu. Kalau sudah sakit, mau ke dapur saja untuk panasin air sudah sulit. Jadi
Untung saya banyak teman-teman, Pak John. Jadi mereka ya kayak susun jadwal. Hari ini ada yang bawa makanan, ada yang bawa buah. Jadi hari-hari hampir tiap hari anak saya ada yang deliver. Jadi saya suruh anak saya yang duluan buka dan makan, baru sisanya yang kita makan. Wah, itu berkat sekali ya. Iya. Berkat Jadi sekali. menolong sekali itu Pak John. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ya untuk teman-teman lain yang nonton, jangan khawatir. Harus kasih tahu sama teman-teman dekat. Pasti mereka akan tolong, ya. Apalagi kalau kita memang minta tolong bahwa kita ini berdua sakit. Tapi kebetulan waktu itu saya tidak minta tolong, saya hanya saya ada grup teman-teman, saya kasih tahu bahwa saya dan istri dalam sakit COVID-19 ini, jadi kami tidak bisa keluar ke rumah, dan pada saat itu mereka tahu kami berdua butuh bantuan, dan hampir tiap hari mereka bawa makanan, sampai istri saya bilang, saya kasih tahu sama istri saya, bilang sama mereka, stop, jangan lagi, karena sudah terlalu banyak makanan dan buah-buah di luar. Sakitnya berapa hari? Jadi kalau istri saya itu 3 minggu, sekitar 21 hari. Saya sampai sekarang masih lemah, tapi sudah enakan. Jadi kalau saya lihat di jendela udara bagus, saya mau coba keluar, tapi pernafasan. Jadi pernafasan saya masih kurang bagus. Tapi selama 3 minggu, istri saya sudah sembuh total, dan dia sudah bisa beraktivitas. Menurut dokter, ya sebenarnya 10 hari dia sudah bisa balik kerja, tapi belum bisa. Dia harus sekitar 20-21 hari baru dia balik kerja dan dia lakukan. Untungnya sekarang Tommy sama istri jadi in a way nggak separah kalau seandainya seorang masuk rumah sakit ya. Jadi nggak sempat masuk rumah sakit, tapi hanya di emergency. Jadi mungkin itu yang menyelamatkan deh, selamatkan Tommy dengan istri, bukan? In a way, kalau parah, kalau spamnya parah sekali, itu mungkin udah di rumah sakit, mesti pakai ventilator, tube ya. Iya. Jadi air tube. Menurut istri, karena dia kebetulan di emergency, dia bilang di rumah sakit yang dia kerja itu, kamar untuk COVID itu cuma ada 8, karena ada air pressure sama penghisap dan juga ventilator. Nah, jadi itu kamar memang khusus disediakan untuk orang-orang COVID. Nah, bagi mereka yang hanya gejala COVID, itu pemeriksaannya di luar. Jadi mereka tahu kita ini pergi hanya gejala. Mereka pikir hanya gejala. Walaupun mereka sudah tahu temperatur saya dan pernafasan saya sudah ada terganggu, tapi belum melewati batas sehingga mereka tidak bisa menahan kami di rumah sakit. Pesan terakhir untuk pemirsa Kabari apa dari Tommy? Jadi untuk teman-teman pemirsa Kabari, sebagai orang yang pernah merasakan sakit ini, tentunya kita jangan pandang enteng. Harus harus usahakan kalau bisa minum multivitamin sama zinc, vitamin C, dan kalsium D3. Itu untuk immune system, karena waktu di rumah sakit kebetulan kebanyakan nurse di sana kenal dengan istri saya, jadi mereka kasih tahu ini. Dan kedua, untuk menurunkan panas itu, seperti saya sudah katakan tadi, cari obat penurun panas yang berbeda. Dia punya kandungan komposisi
chemicalnya berbeda supaya bisa diselang-seling gitu. 4 jam, kemudian yang seharusnya 6 jam, tapi begitu 4 jam udah panas, diganti dengan yang merek lain. Dan kedua, kalau susah tidur, antihistamin. Antihistamin ini kita bisa minum kombinasi dengan Tylenol. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah, ini Panadol. Antihistamin CTM. Together ya, sama-sama ya. Nah, sama. Dan kedua, kalau tidak punya nafsu makan, jangan paksa. Jadi kita jangan memaksa makan karena di mulut itu rasa pahit sekali. Jadi memang hilang rasa semua. Apa saja yang kita makan itu pahit atau hambar, tidak punya rasa lagi. Tapi kita harus usahakan 1 sendok, 2 sendok, usahakan harus makan sebelum minum obat. Dan kalau kami berdua kebetulan waktu itu banyak yang bawa buah-buah, jadi harus banyak makan buah. Harus banyak makan buah. Ya, waktu itu kami berdua dibawa apel sama grapes dan orange, banyak buah-buah. Jadi kami usahakan harus makan banyak buah. Dan yang lebih penting lagi, air minum. Ya. Air minum, kalau pagi-pagi usahakan yang agak hangat-hangat. Yang harus kita penting, kita harus banyak minum. Ya. Air putih, kalau bisa usahakan. Saya biasanya itu 1 hari sudah ada galon yang 3 liter, tapi kalau memang waktu sakit, saya mau coba minum setengah aja susah. Tapi kalau bisa usahakan ya, karena perlu sekali itu air minum. Jadi kira-kira itu aja ya pesan saya, Pak John. Oke. Untuk teman-teman pemirsa. I'm glad you're doing well bersama istri ya. Terima kasih Tommy untuk memberi banyak nasihat ya, dan untuk pemirsa Kabari, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk klik ke Kabari YouTube dan begitu pula daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah digital dari Kabari. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.